Penuh Roh Kudus untuk menjadi saksi Kristus. Ini adalah modul P4 dari SPK. Roh Kudus adalah pribadi yang tinggal dalam kita dan memakai kita menjadi saksi Kristus. Ada dua tujuan dari Training for Trainer P4 ini. Yang pertama itu pemahaman terhadap konsep identifikasi, konfirmasi, dan aksi sebagai prinsip dasar pemuridan. Tentu Bapak Ibu Saudara sudah menyaksikan 3 buah klip Ika yang disampaikan oleh Bapak Elcid Basri. Itu adalah bahan dasar, prinsip dasar pemuridan, termasuk pemuridan dengan menggunakan modul SPK ini. Yang kedua tujuannya adalah untuk kita bisa memahami esensi materi modul P4 ini dengan cara penyampaiannya dengan konsep Ika. Sebelumnya kita coba renungkan 3 hal ini setelah kita menyaksikan klip Ika tersebut. Yang pertama tentang soal identifikasi. Mengapa harus identifikasi terlebih dahulu sebelum diberikan solusi penyelesaiannya? Coba bayangkan, seandainya kita memuridkan seseorang yang ternyata dia adalah Kristen lama, bukan Kristen baru. Orang yang sudah memahami modul P4 ini. Tapi kita menyangka dia adalah Kristen baru. Jadi kita menjelaskan dengan begitu detail. Tentu orang yang kita muridkan akan butuh banyak kasih karunia untuk bisa tetap fokus dan konsen terhadap apa yang kita jelaskan yang sebenarnya dia sudah tahu. Atau sebaliknya, yang kita muridkan ternyata ada seorang Kristen baru, tapi kita menyangka di orang Kristen lama. Jadi kita menyampaikan hanya sekilas saja. Tentu orang ini akan mengalami kerugian cukup besar karena banyak hal kebenaran dia tidak dapatkan. Jadi kita sudah jelas bukan bahwa kita mengidentifikasi terlebih dahulu orang yang kita muridkan pemahaman dia terhadap modul P4 ini sebelum kita sampaikan kebenaran itu. Dua perenungan berikutnya. Yang kedua itu adalah konfirmasi. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa sebuah pernyataan yang disampaikan oleh orang yang kita muridkan adalah sebuah konfirmasi? Apakah yang diungkapkan itu isi hatinya atau sebenarnya itu hanya sebuah percakapan tanpa arti? Ini sebuah hal yang sulit, tapi sebenarnya cukup mudah kalau kita mengerti bagaimana prinsipnya. Sebelum kita jawab, kita akan lihat pertanyaan yang ketiga, yaitu apa tandanya aksi dapat kita berikan kepada orang yang kita layani atau kita muridkan. Nah, kedua hal ini memang sulit secara akal budi manusia. Tapi seperti apa yang dikatakan Pak Elcid dalam klip Ika tersebut, salah satu yang sangat penting kalau kita memuridkan orang dengan materi apapun termasuk materi SPK ini adalah bergantung pada pimpinan Roh Kudus. Karena hanya Roh Kuduslah yang mengenal orang yang kita muridkan. Hanya Roh Kuduslah yang tahu latar belakang, background, pemahaman orang yang kita muridkan. Dan hanya Roh Kudus juga yang tahu apa yang harus kita lakukan. Nah, pertanyaannya bagaimana secara praktikal kita bisa mengikuti pimpinan Roh Kudus saat kita sedang memuridkan seseorang. Ada sebuah ayat firman Tuhan yang sangat baik di dalam Yakobus 1 ayat 5 sampai 8. Bunyinya demikian. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam ayat ini sangat jelas kita bisa minta hikmat. Tentu kita butuh hikmat dari Roh Kudus. Bagaimana kita bisa menseleksi semua cerita yang diungkapkan oleh orang yang kita muridkan dan bagaimana kita bisa tahu action apa yang harus kita lakukan. Nah, dalam ayat ini katakan kita bisa minta. Nah, Bapak Ibu Saudara, ingat kebenaran. Kalau kita minta roti daripada Allah Bapa, masakan dia akan berikan batu. Kalau kita minta ikan, masakan kita diberikan ular. Jadi,
ada sebuah janji daripada Tuhan bahwa kita cukup minta dari hati kita dan Dia pasti akan berikan. Masalahnya hanya satu, apakah kita itu percaya? Seperti ayat ini katakan, masalah itu jangan pernah bimbang. Percayalah Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah minta dari hati kita, setelah itu apapun yang muncul dalam pikiran dan hati kita, percayalah itu suara Roh Kudus, itu suara Tuhan. Jadi kita harus bergantung pada pimpinan Roh Kudus karena hanya itulah satu-satunya yang bisa membuat pemuridan yang kita lakukan berhasil. Nah, kita akan lihat dalam materi penuh Roh Kudus dan untuk menjadi saksi Kristus ada 3 bagian. Yang pertama adalah sasaran dari P4 ini, yang kedua pendahuluan, yang ketiga adalah isi materi. Kita akan lihat untuk sasaran P4 yang pertama, sasarannya adalah untuk memahami keberadaan dan peranan Roh Kudus dalam hidup murid Kristus. Jadi, ini yang jadi sasaran pertama. Kita rindu orang yang kita muridkan itu benar-benar memahami keberadaan dan peranan di dalam hidupnya. Yang kedua adalah mengerti transformasi hidup seorang murid Kristus yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi kita rindu orang yang kita muridkan itu memahami bahwa akan ada terjadi perubahan hidup dalam hidupnya saat dia mengalami kepenuhan Roh Kudus. Yang ketiga, memahami makna baptisan Roh Kudus dan bahasa roh yang menyertainya. Nah, kita juga rindu orang yang kita muridkan itu paham baptisan Roh Kudus, mengerti apa itu bahasa roh yang menyertainya. Dan yang terakhir, mengalami pimpinan Roh Kudus untuk menjadikan orang lain menjadi murid Kristus. Nah, ini kita rindu. Orang yang kita muridkan pun juga mengerti pimpinan Roh Kudus, mengalami untuk dia bisa kembali memuridkan orang lain. Kita akan lihat pendahuluan dari P4 ini dari judulnya penuh Roh Kudus untuk menjadi saksi Kristus. Di sini kita bisa minta orang yang kita muridkan untuk memberikan gambaran. Coba kamu jelaskan apa yang dalam pikiran kamu tentang orang yang dipenuhi Roh Kudus. Biarkan dia bercerita. Dari situ kita akan bisa tahu seberapa jauh pemahaman dia tentang kebenaran ini. Yang kedua, kita bisa tanya pada dia, kamu punya pengalaman apa dengan Roh Kudus selama ini? Biarkan dia bercerita. Kemudian setelah itu kita bisa berikan aksi dalam kalimat yang ada di dalam handout ini. Semua ada dalam handout ya Bapak Ibu Saudara. Yang Bapak Ibu Saudara sudah dapatkan handout dari modul P4. Dan tentunya orang yang kita muridkan juga sudah menerimanya. Nah, aksi yang kita bisa berikan, kita simpulkan dari semua cara pandang pengalaman murid kita dengan statement ini. Roh Kudus ada pribadi Allah yang tinggal dalam kita dan memakai kita menjadi saksi Kristus. Nah, kita bisa jelaskan, ini loh tujuan dari modul yang kita mau sama-sama pelajari. Untuk kita bisa melihat dan mengalami karya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Nah, sekarang kita akan lihat materinya. Di dalam poin yang pertama, di dalam ayat yang pertama itu dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Kita ajak orang kita muridkan membaca bersama-sama ayat ini. Kemudian kita bisa tanyakan kepada dia, apa yang kamu pahami dari ayat ini? Biarkan dia bercerita tentang kata penolong dan Roh Kudus. Setelah itu kita juga bisa tanya sama dia, apakah kamu pernah punya pengalaman Roh Kudus menolong kamu? Silakan kamu cerita. Dari sini kita bisa mengkonfirmasi seberapa mengertinya orang yang kita muridkan, supaya kita bisa tahu apakah kita perlu memberikan kesaksian pribadi atau tidak perlu, supaya uh, judul ini dia benar-benar paham bahwa Roh Kudus itu adalah penolong yang tinggal dalam dirinya. Oke, setelah itu ada ayat kedua dalam Yohanes 14 ayat 26. Hal yang sama kita minta dia lakukan. Untuk dia cerita, untuk dia berikan pengertian apa yang dia pahami dari ayat ini. Dan juga kita bisa tanya dia, kamu punya pengalaman gak Roh Kudus ingetin kamu tentang firman Tuhan? Biarkan dia bercerita. Dari situ kita bisa tahu bagaimana dia mengalami kebenaran ini. Dan kita berikan aksi, yaitu kita bisa kasih kesaksian pribadi kalau ternyata orang yang kita muridkan itu belum pernah mengalami tentang Roh Kudus bisa ingetin dia terhadap firman Tuhan. Kita bisa berikan kesaksian supaya kita bisa menegaskan bahwa iya, bahwa judul ini Roh Kudus itu bisa menuntun kita loh dalam kebenaran. Nah, kemudian kita bisa ajak dia untuk membaca untuk penjelasan tentang Coram Deo yang ada di dalam materi handout itu.
Dari situ kita bisa tanya kepada orang yang kita muridkan, kamu mengerti yang dimaksud kalimat ini ya? Nah dari situ kita juga bisa tanya lagi, kamu punya pengalaman nggak dengan koram Dio? Bagaimana kamu itu mengalami waktu-waktu dekat dengan Tuhan dan juga kamu punya kecintaan terhadap firman Tuhan ya. Nah, kemudian kita bisa berikan kesaksian ya, kesaksian keseharian bahwa koram Dio adalah peristiwa yang sangat wajar dan terjadi setiap kali ya. Secara pribadi kita bertemu dengan Tuhan, kita bersekutu dengan firman ya. Kita bisa ceritakan ini. Kemudian kita bisa masuk ke dalam poin nomor 2, yaitu Roh Kudus memenuhi kita untuk menjadi saksi Kristus. Ada ayatnya di Kisah Rasul 1 ayat 8. Kita juga bisa tanyakan kepada orang kita muridkan. Menurut kamu peran atau fungsi apa yang akan dialami setiap orang yang menerima Roh Kudus, menerima kepenuhan Roh Kudus menurut ayat ini? Biarkan dia bercerita. Dan juga kita tanya tentang pendapat dia secara pribadi. Menurut kamu bagaimana itu bisa terjadi? Apakah bisa terjadi dalam hidup kamu? Ya, biarkan dia bercerita. Kalau dia mengatakan bahwa dia itu sudah cukup memahami bahwa banyak hal yang dia bisa alami dari kebenaran ini. Nah, kemudian kita akan lihat berikutnya. Kita akan berikan aksi ya. Kita berikan saksikan pengalaman pribadi ya tentang bagaimana kita bisa jadi saksi Kristus dengan iman karena kita sudah dibaptis Roh Kudus ya. Kalau ternyata orang yang kita bina itu nggak punya pengalaman ya, kita bisa ceritakan supaya kita bisa simpulkan kebenaran ini, yaitu bahwa menjadi saksi Kristus adalah menjadi saksi bahwa Kristus ada juru selamat, gembala, sahabat, dan Allah. Inilah Roh Kudus memenuhi kita untuk kita bisa menjadi saksi. Kita bisa ceritakan, kita bisa saksikan bahwa ya benar Kristus itu juru selamat, gembala dan sahabat dan Allah bagi kita. Nah, kita bisa ceritakan bagaimana Roh Kudus itu memampukan kita. Oke, kita masuk ke dalam ayat berikutnya dari poin 2, yaitu dalam Yohanes 7 ayat 38 sampai 39a. Nah, kemudian di sini ditulis seperti tertulis dalam firman Allah, orang yang percaya padaku dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air yang memberi hidup. Maksud Yesus ada Roh Kudus yang akan diterima ke dalam hati setiap orang yang percaya padanya. Kita bisa masuk dalam identifikasi, kita akan tanya kepada dia, apa yang akan terjadi pada setiap orang yang percaya menurut ayat ini. Biarkan dia bercerita. Dan kita konfirmasi kepada dia, menurut kamu bentuk realnya apa? Memberi hidup ya. Air yang memberi hidup. Memberi hidup itu seperti gimana sih? Biarkan dia bercerita. Nah, setelah itu kita akan berikan kesaksian bahwa bagaimana kehidupan yang kita bisa memberi hidup. Bentuk dari Roh Kudus yang memberi hidup itu ya. Ini cerita bagaimana kita bisa menyaksikan tentang kasih Kristus. Orang yang mendengarnya itu bisa mengalami pemulihan, menemukan pengharapan. Nah, itulah memberi hidup. Dan kita bisa simpulkan dengan kalimat ini. Benar, Roh Kudus memenuhi kita sehingga kita bisa menjadi saksi Kristus. Karena kesaksian Kristus itulah adalah yang memberikan kehidupan. Oke, kita akan masuk kepada penjelasan tentang baptisan Roh Kudus ya. Melayani orang lain dalam kalimat ini ya dalam 1 Korintus 12 ayat 7 sampai 10 adalah menjadi saksi Kristus. Jadi di sini kita bisa tanya kepada dia, menurut kamu jadinya apa sih tanda orang yang menerima baptisan Roh Kudus ya? Ya biarkan dia menjelaskan ya, karena ini bicara tentang adanya karunia manifestasi Roh Kudus untuk melayani orang lain. Nah, kita konfirmasi kepada dia, menurut pendapat kamu bagaimana tentang ayat ini? Dan apa punya pengalaman tentang baptisan Roh Kudus? Jadi kita akan tahu apakah orang yang kita muridkan sebenarnya baptisan Roh Kudus atau belum. Nah, kemudian kita akan ajak dia untuk melihat gambar keran itu.
Dan kita bisa tanya pertama kepada dia, apa pengertian kamu dari gambar ini? Dan kita konfirmasi lagi, apakah sudah pernah alami kepenuhan Roh Kudus seperti ini? Seperti keran yang dibuka ini? Nah, kita ajak dia untuk melihat penjelasan di bawahnya. Itu salah satu tanda awal baptisan Roh Kudus ada bahasa roh, ya. Jadi peristiwa baptisan Roh Kudus yang terjadi di rumah Cornelius itu salah satu dasarnya. Kisah Rasul 10. Kita ajak orang kita muridkan membaca semuanya Kisah Rasul 10 ini. Dan setelah itu kita bisa tanya kepada dia, apa yang bisa kamu ketahui tentang bahasa roh dari kisah ini? Dari situ kita bisa pastikan lagi. Jadi kamu, apakah kamu yakin bahwa bahasa roh adalah salah satu tanda awal baptisan Roh Kudus yang paling banyak dicatat di Kisah Rasul? Nah, dari situlah kita baru akan simpulkan, iya benar. Jadi itulah yang dicatat banyak di Kisah Rasul. Nah, kita akan masuk ke dalam kedua ayat berikutnya di dalam 1 Korintus 14 ayat 2 dan 1 Korintus 14 ayat 4. Dari dua ayat ini kita masuk lebih dalam tentang bahasa roh. Kita tanya pada dia, menurut dua ayat ini seberapa pentingnya bahasa roh? Biarkan dia bercerita dan kita bisa lakukan konfirmasi. Jadi menurut Anda saat kamu harus jadi saksi Kristus, perlu gak bahasa roh itu buat kamu? Ya, biarkan dia bercerita dengan dasar dua ayat ini. Nah, setelah itu kita akan berikan aksi, yaitu kita berikan kesaksian pengalaman kita, ya, bahwa bagaimana pengalaman kita dengan bahasa roh, dan itu ternyata membuat kita itu bisa jadi saksi Kristus, kita bisa kuat iman secara pribadi, ya, dan kita jelaskan tentang kesimpulan yang ada di handout ini. Kemudian kita akan ajak diskusi, ya, kepada murid kita, ya, bagaimana untuk dia itu bisa menjadi saksi Kristus, ya. Jadi kita bisa tanya pada dia, seberapa rindunya sebenarnya kamu itu mengalami baptisan Roh Kudus. Nah, kalau ternyata dia mengungkapkan kerinduannya, ya, kita tanya lagi. Jadi tujuan utama kalau kamu terima baptisan Roh Kudus itu apa? Untuk memastikan apakah dia paham bahwa menerima baptisan Roh Kudus bisa berbahasa roh, itu tujuannya ada satu, supaya bisa menjadi saksi Kristus, bukan supaya bisa melakukan hal-hal yang sensasional, tapi tujuannya supaya pengenalan akan Yesus semakin lebih banyak bisa kita ceritakan kepada semua orang. Nah, aksinya apa? Aksinya langsung kita doakan murid untuk menerima baptisan Roh Kudus. Jika ia sudah punya kerinduan dan mengerti tujuannya untuk menjadi saksi Kristus. Jadi kita menceritakan dengan detail satu demi satu, ya. Jadi kita minta dia cerita ya tentang kerinduannya dan tujuannya, dan kita dengarkan sampai kita dapat pastikan bahwa orang kita muridkan itu punya kerinduan untuk menjadi saksi Kristus. Itu artinya hatinya sudah siap. Hati sudah siap, kita doakan baptisan Roh Kudus, ya. Jadi kalau memang memungkinkan bisa pertemuan offline, ya, itu lebih baik kita bisa doakan dengan menumpang tangan di atas kepala murid. Tapi kalau sampai tidak mungkin secara offline, nggak apa-apa, karena Roh Kudus tidak bisa dibatasi oleh apapun. Dia mampu bekerja. Karena ingat, firman Roh Kudus ada Yesus sendiri. Jadi Yesus bisa hadir di tempat di mana orang yang kita bina, dan dia bisa terima kepenuhan Roh Kudus itu. Nah, tapi kita juga perlu menunggu waktunya Tuhan. Kadang-kala banyak orang yang tidak mengalami manifestasi bahasa rohnya saat itu, ya. Kita perlu ingatkan dia, yang penting kamu itu punya kerinduan, kamu punya kehausan. Allah Roh Kudus sudah membaptis kamu. Masalah bahasa roh mungkin belum waktunya, ya. Tapi kita harus ingatkan dia, kalau ada sesuatu yang bergejolak dari dalam dirinya, biarkan itu mengalir keluar, jangan takut. Karena ingat, itulah yang keran itu. Karena itulah engkau harus buka keran, biarkan Roh Kudus mengalir. Biarkan ungkapan kasih dan syukur keluar dari hati kamu dengan ucapan yang kau tidak mengerti. Tapi kalau setelah kita pandu seperti itu, dia juga masih belum bisa mengucapkan bahasa roh, kita berikan peneguhan kekuatan buat dia. Kamu tidak perlu takut, nggak perlu putus asa. Roh Kudus akan berikan pada waktunya. Mungkin nanti pada saat kamu tidur di rumah atau segala macam. Yang pasti, katakan padanya, kalau engkau rindu,
Tuhan sudah berikan. Ya, biarkan yang penting kau menjadi saksi Kristus. Dapatkan iman dan janji saksi Kristus. Oke, kita akan lihat bagaimana poin yang ketiga. Roh Kudus itu bisa menuntun kita membawa orang damai kepada Tuhan. Ada kisahnya di dalam Lukas 10 ayat 1 sampai 12. Itu baca semua kisahnya, ya. Dari situ kita bisa tanya pada dia. Nah, gimana tuh Roh Kudus nuntun 72 murid Yesus untuk menemukan orang yang siap menerima kesaksian tanpa Yesus. Buat dia cerita gimana caranya. Dari situ kita akan lihat sebenarnya bahwa tidak semua orang yang didatangi oleh 72 murid, tapi hanya orang-orang tertentu saja. Jadi di sini kita bisa tanya kepada orang yang kita muridkan, kamu sendiri percaya bahwa Roh Kudus itu yang memimpin ke 72 murid dan kamu juga bisa dipimpin? Nah, dari situlah kita jelaskan bahwa sebenarnya orang yang mau menerima murid-murid Yesus itu, itulah orang damai. Ya, jadi ceritakan pengalaman kita, bagaimana kita bertemu dengan orang damai, orang yang membuka hati yang haus. Ya, nah dari situ kita akan jelaskan ciri-ciri orang damai, 3 hal ini. Jadi kita kuatkan orang-orang yang kita bina supaya mereka jangan putus asa. Kalau bertemu dengan orang yang menutup diri, itu artinya memang mereka bukan orang damai. Cari sampai kita dapatkan orang damai. Disitulah Tuhan akan pakai kesaksian kita. Oke, di sini kita ajak orang kita bina untuk berdiskusi, untuk membuat catatan siapa-siapa saja orang-orang di lingkungan mereka yang kira-kira adalah orang yang haus, orang damai. Biarkan itu dibuat daftar ya, dan mulai doakan ya. Namanya siapa, hubungannya siapa, apakah dia family, belenggu dosanya apa yang terikat, penyembahan berhala atau segala macam, tulis ya. Dan mulai didoakan supaya Roh Kudus akan memberikan konfirmasi yang manakah sebenarnya orang damai. Sambil usahakan setiap ada kesempatan coba cerita tentang Yesus. Menjadi saksi Kristus, cerita tentang kebaikannya, cerita tentang pengorbanannya. Kita akan lihat bagaimana respon orang yang mendengarnya. Dari situ kita akan tahu apakah dia orang damai atau bukan. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan lupa ini ayat hafalannya, Yohanes 7 ayat 38 39a dengan terjemahan PSI atau terjemahan sederhana Indonesia. Seperti tertulis dalam firman Allah, orang yang percaya padaku dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air yang memberi hidup. Maksud Yesus adalah Roh Kudus yang akan diterima dalam hati setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, buat Bapak Ibu Saudara, kalau ternyata masih ada pertanyaan untuk bisa menyampaikan modul P4 ini dalam pemuridan, jangan takut, ikutilah cleaning SPK secara Zoom Live bersama tim pengajaran Abalov KTC JGC untuk modul P4 ini. Caranya gimana? Ketik bit.ly/cleaning SPK. Ini gratis. Bapak Ibu Saudara bisa temukan daftarnya, jadwalnya, dan bisa mengikutinya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat mempersiapkan diri, selamat melayani, selamat memuridkan supaya Injil semakin tersebar di mana-mana. Tuhan Yesus berkati.